Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bola akak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Datang. Ada yang masuk. Sampai. Jumpa dong. Oke. Wah, jadi kopi buat sendiri ya? Tanggungnya. Oh, Ada takaran tuh. aduh, ini abang blojo apa? Blojo kalau tukang kopi apa bang? Enggak, ini Lain. si Jaki aja ngapain. Ya, tapi Jaki belajar deh apa? Tahu kata. Tahu dia ayahnya suka kopi ya kan? Nah, bolinya itu. Body ini ya kan. Buat ya kan. Beda, Bang. Awak biasa kan apa ya? Kopi sama apa itu langsung dipanasin aja kan? Diaduk. Diaduk. Lain pula ya. Kalau ngopi itu inspirasi itu muncul. Supaya dia apa namanya? Tidak ke kafe-kafe itu. Wih, oh. Kafe-kafe aja kan apa kan? Kopi itu pindah ke rumah bang. Ampangnya pindah rumah. Jadi kopi ini kebetulan kopi dari Siantar juga sebetulnya. Kopi Siantar. Nah, Jadi- Arabikanya. Kamu udah lama tak apa ya? Iya. Tak lama mengupload-uploadnya. Assalamualaikum. Hari ini kita Waalaikumsalam. bertamu ke rumah Bang Junaidi. Bang Junaidi Kamil. Jul. Bang Junaidi Kamil. Jadi dari mana Jul? Daerah Maruya. Maruya. Kita alhamdulillah bisa jumpa hari ini, bisa diterima. Alhamdulillah beliau adu pula Jul. Alhamdulillah dong. Oke. Lagi power lagi nih kan. Apa yang nak kita Pas. kupas nih ke abang Jadi kita? sebelum kita sana jumpa lagi tuh Jumpa lagi di kita channel Cito Batubara. Batubara. Kali ini kita mengulik atau mencari informasi tentang salah satu abang dah gitu di ruang kampung yang alhamdulillah bisa bertahan di Jakarta dan di keliling Indonesia. di Indonesia, Ah, seorang profesional sejati. profesional sejati. Nanti bisa kita tanya Oke. apa hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi apa wabarakatuh. kabar, Bang? Sehat, Kak? Baik, baik. Bang Jul, Bang Raymond, makasih udah datang ke rumah kami ini ya. Kami terima kasih. Aduh, udah lama kita tak jumpa ya. Lama tak jumpa. Hampir setahun ya? Karena Iya. beliau baru balik ke Jakarta. Tugas nih. lagi Jakarta. Iya, karena kalau bokobu kampung di Jakarta nih, wah, tinggal sebeli kampung. Spesial. Spesial. Awak ini uang pesisi. Sisi. Ah, Nama asli? Nama asli Junaidi. Nah. Tapi dalam perkembangan Nah. di apain nama orang tua tuh? Oh. Junaidi D Kamil. Karena nama orang tua Damhuri Kamil. Oh. Ah. Itu resmi Bang ya. Ada ya resmi. Jadi di pesisi kalau sekarang ini nak puaso ini biasa di Pesat Tapai. Pesta Pai. Di Pesisi situ. Batu Baru nih Bang ya. Posisi Batu Bau. ini kita ngomong- Posisi Batu Bau. Baru, oke. Jadi kalau dulu generasi-generasi yang udah usia-usia sama lah ya, dulu menjadi tukang parkir lah dia pesanan tuh. Sisi. Kalau Pesat Tapai itu. Siapa Abang? Iya. Ada can situ, Pesat Tapai juga. kan? Oh, cari can. Jadi uang tua itu kan apa? Guru kepala di sekolah dasar tuh. Jadi berapa, lapangan Bang? Boleh tahu? SD pesisi 010149 pesisi. Oh. Oh, mau Ah. Bang tuh jadi tukang parkir. Iya. Jadi uang tua itu guru kepala di situ, omak tu pun guru di situ. Kalau itu tidak dijago apa sekolah itu, banyak uang macam-macam kelakuannya di belakang apa itu. Oh, oke. Namun bisa tapai. Bisa tapai kan? Jadi supaya agak tertib dia, dijago lah apa itu dengan parkir apa di situ. Bayarlah parkir. Bayarlah parkir. Awak jago. Masih gitu masih 100 perak lah itu kan? Abang lah tuh. Gitu loh itu waktu Cari itu. duit pula di parkir. Jadi kalau apa tuh simpan sepeda. Simpan oh. Pakai lilin ada kotak apa tuh kan? Simpan sepeda kan? Umur berapa Begitu. tuh, Bang? Itu waktu SD atau SD SMP lah itu. SD SMP. SD SMP. Desa dari Selebar lah sekarang Selebar, ya. Berbatasan dengan Masjid Lamo. Masjid Lama. Oh, dekat situ. Ya? Dekat Jadi Masjid sebelum Lamo. kita kulik tentang abang lebih jauh, Ah. pikir orang sebuah lahan siapa bang? Ini perlu tahu kan? Ini- Kakak gitu atau gimana? Iyalah, ini apalah mantan pacar. Mantan pacar kan. Asli mantan Istri kakak ini dari mana, Dek? Dari Padang Sedimpuan. Sedempan. Baru harap. Baru harap. Baru harap. Soal dulu. Gara-gara itu juga. Iya. Mungkin sedikit bang. Ah. Cuma anu konol makak dulu bisa jadi. Oh, sebelum apa lah itu ya? Sebelum Kojo sekarang nih gitu ya. Waktu mahasiswa dulu lah. Dulu Beliau kakak ini di Akademi Perawat di
di Medan. Kampus apa? Iya. Di USU? Di dekat USU itulah, dekat USU kan. Di Fakultas Hukum USU, Medan. Alumni USU kan? Alumni USU. Kemudian lanjut beliau di FKM. USU. Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Oh, situ jempol. Di situ lah jumponya. Hebat ya, pandai mencari job. Yang betul baru dapat uang. Sedempuan. Bagian kesehatan nih. Padahal kalau melakukan uang sedempuan tak gampang tuh. Harus bisa makan dulu itu, Bu. Makan ubi tubuh. Jadi Bang, Iya. anggota anak berapa sih Bang? Anak dua. Alhamdulillah. Anak dua, alhamdulillah. Satu jantan, satu betina ya. Sepasang ya? Sepasang ya. Sudah kuliah semua udah selesai Bang? Kalau yang satu Jaki Wananda Mumtaz Kamil dia sudah selesai. Selesai. Di S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Bang Nur, ya Bang Nur. Sekarang dia mengambil S2 di UGM. Sekarang S2 di S2 di UGM. UGM. Oh, biasa uang kampung. Langsung ya. Iya. Di alhamdulillah. Jul. Kemudian- Ayah Pinto, Oma Pinto. Ya, insyaallah itu. Kemudian yang kedua di manajemen Undip. Manajemen. Masih kuliah lah. Undip juga, Bang? Undip juga Undip. Itu kan hati pula Heeh. tanya sedikit rahasia nih. Cuman anak tuh biar bisa dapat macam Undip, macam suhu blok itu mah. Memang apalah dimotivasi lah. Dimotivasi. Karena di mana tempat sekolah-sekolah terbaik itu itulah akan mempengaruhi masa depan dia. Masa depan. Itulah mempengaruhi masa depan. Itu kuncinya dia gitu kan. Karena lingkungannya akan membentuk. Lingkungan bentuk ya. Lingkungan akan membentuk. Begitu. Bang, jadi macam mana itu abang tuh merantau atau meninggalkan kampung lah? Sampai abang macam sekarang kan di Jakarta, tapi kan abang kan keliling. Iya, keliling. Setahu saya itu macam mana? Mulai abang merantau dalam pendidikan mungkin sampai macam sekarang. Iya. Jadi kalau mulai di SD pesisir. Sisi. Kemudian SMP itu Labuan Ruku. Oh, udah guru. Labuan Ruku. Kemudian waktu SMA sebenarnya udah mengantau lah, walaupun masih di Asahan waktu itu ya. Sekarang Batu Bau ya. Kos lah di kisaran itu dulu. Kisaran apa? Kisaran. Kisaran. SMA 1 kisaran. SMA 1 kisaran. SMA 1. Udah kos lah gitu, udah Udah mulai lah tuh. Udah mulai lah itu ya. Mulai tuh. Tumpang labu kata Bang Awai kan. Iya. Kemudian setelah 89 masuk ke Fakultas Hukum USU Medan. Apa? Diterima. Ya, Detimo, Spenmaru waktu itu Spenmaru. ya. Spenmaru waktu itu. Nah, dari situ udah mulai apalah ya. Fakultas Hukum, kos juga lah di sana kan. Tunggu Di Bang, Medan. aku potong sedikit. Kau ngerti waktu abang SMA sempat juara? Kalau Juara kelas? yang SMP itu juara umum lah itu. Abang juara umum? Kalau SMP, Labuan Ruku. Dah ada bakat. Tahun 9. Memang pintar. Tahun 9. Karena orang tua udah ada gugu Bang ya. Memang memang dari situ ya, mengalir lah ya. Adalah motivasi orang tua itu betul-betul apalah. Pas pengaruh abang lah. masuk USU tadi Bang? Coba situ. Masuk USU 89, 9 sampai 94. Selesai. Cuma kalau balik kampung itu biasalah kalau orang kampung nak minta apalah uang bulanan sama orang tua awak. Tapi lama-lama terasa juga awak. Kalau enggak juga awak nak bergantung sama orang tua ya kan. Dan lingkungan itu pun lingkungan yang memang ada anak-anak kisaran SMA 1 yang mulai mencari-cari apalah peluang-peluang cari-cari supaya bisa ini. Di Medan itu ya? Di Medan itu. Jadi waktu itu awak coba-coba lah apa yang bisa kau jualan gitu kan. Sampailah jualan kue sopit di Teladan. Waktu itu Teladan ya. Kue sopit. Kue sopit itu. Waktu itu mahasiswa? Waktu itu mahasiswa. Mahasiswa jualan kue sopit? Kue sopit. Karena memang di lingkungan di kisaran itu ada yang memang Pandai. uang kisaran buat pabrik itu dia. Jadi ngapain awak aja jualan aja kan. Pasar main bola gitu kan. Kalau itu waktu apa? SD, SMP jualan es. Di kampung? Jualan di kampung. Bulan-bulan puasa ini keliling naik leng. Es waktu itu kan yang punya kulkas itu masih sedikit, ya. Acap, woi. Itu ada seorang sekali. Tapi memang orang tua itu betul-betul mengajarkan awak itu apa katanya? Itu kata-kata omak lah itu ya. Biasa susah. Kalau sonang tuh siapa pun bisa. Itu betul-betul Kunci ya kan? biasa susah. Kalau sonang tuh kalau amak itu kan dari mulangas tuh. Amak laras tuh. Ya. Amak mulangas. Ya situlah selalu menjadi banyak kata-kata itu yang menjadi kita itu jangan zona nyaman. Itu melokat betul dengan. Melokat betul. Biasa susah. Biasa susah. Kalau sonang siapa bisa?
itulah kata dia kan. Nah, dan itulah yang membuat kita tidak mengeluh walaupun kita susah. Ah, dia walaupun di tempat uang. Jadi memang walaupun ada uang bulan di Kimon tuh berkreasi untuk mencari. Berkreasi. Dan satu waktu itu ada uang Labun Ruku. Nah, uang Labun Ruku senior lah. Waktu mengontakkan masuk Fakultas Hukum USU itu dia bilang begini. Tengoklah Junaidi, uang nih pogi naik motor naik apa. Tak bisa kita apa uang seekonomi, tapi utak kita lah yang harus kita apain. Harus Betul-betul punya kemampuan lah kita. Nah, jadi waktu itu insya Allah dapat beasiswa lah. Abang. Dapat beasiswa. Sebelum beasiswa tadi. Waktu abang jualan kue apa? Kue apa? Sopit. Kue sobit. Apa kan mahasiswa, ya kan? Lagi mungkin Banyak bawa pasi mahasiswa dari kampus nomor 1 di Sumatera Utara. Tidaklah gengsi bang. Jadi memang waktu itu lantaran omak tuh bilang begitu gitu kan, selalu mengapa itu awak nak mendidik mental awak juga. Mental. Pada Siap madu tidak? itu ada sebetulnya. Madu, tapi siap tidak? Bang, kalau jualan tuh janganlah dalam dulu aja katanya kan. Ada yang apa tuh? Begitu. Uang Medan tuh kan. Nah, tapi begitulah kita harus tahu dunia nyata kehidupan itu seperti apa. Ya kan? Jangan senang-senang aja. Nah, dulu nah awak nak waktu SMA tuh memang biasa susah lah. Uang awak tengok diboliin layang BMX, awak ingin lah itu kan manggil. Yang mana itu? Ya kan? Uang tuh yang tak ada duit atau tak nak bolian waktu itu? Memang kayu-kayu tak tak manjukan awak. Mantap bang. Memang tak nak manjuk. Memang didiknya. Waktu Fakultas Hukum USU tuh, ya kan? Itu pun keto tak boleh. Tapi berjalan lah. Tapi setiap tapak perjalanan awak tuh tegak memotivasi diri. Cukuplah. Apa aja gitu kan. Dan itu bisa dilalui bang. Itu bisa lalui. Jadi kalau kita itu kan berkeringat dan di jalan pembangunan itu di apa tuh? Bepolu lah. Bepolu itu berkeringat basah. Ini agak muah berkeringat ya kan. Jadi masuklah di dalam kamar mandi itu. Masuk kamar mandi lap lah itu. Apalah dulu. Pakai baju. Supaya apa dia kan dingin kan? Biar wangi sikit lah. Ya kan dingin. Setelah itu baulah keluar. Begitulah. Tapi memang justru langkah demi langkah awak yang berkeringat itulah yang awak berkomunikasi dengan diri awak sendiri. Bahwa tak pingin awak begini-gini, harus bisa berhasil. Jadi itu sebetulnya komunikasi awal bang. Komunikasi awal, kesadaran terhadap diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik dan punya tujuan gitu ya. Jadi itu sebetulnya uang yang sangat manut atau manut terhadap kata-kata orang tua. Kalau orang tua itu iyalah, betul-betul dia lah mengajarkan apa tuh. Dan sambil kuliah sambil gue sopit bang. Selain itu ada kita selain bang untuk menopang supaya bisa mandiri ya bang tadi. Iya, jadi waktu di sebetulnya masuk Fakultas Hukum itu apa itu pun itu kojut yang enggak Fakultas Hukum nih. Takut dia. Fakultas Hukum nganggur. Banyak nganggur ya. Jangan itu. Banyak nganggur. Disoburkan nama-nama yang main nganggur itu. Gaduh dah. Kenapa tak jadi guru aja kan? Lantar dia guru. Iya. Mindsetnya guru. Cuma waktu itu dia tahulah awak bahwa kalau udah tamat jangan berharap dia nak menjadi kojo awak. Awak lah sendiri. Betul. Awak sendirilah menjadi kojo. Awak sendiri. Kan dia kan terbatas juga di kampung, ya kan? Nah, dan itu memang awak sadari lah pula, ya kan? Nah, jadi di Fakultas Hukum USU itu karena memang ikut organisasi-organisasi, sampai organisasi HMI kan? HMI. Jadi kebetulan senior-senior itu pun Punya komunitas. punya apalah komunikasi sama adik-adik, membimbing adik-adik. Begitu tamat Fakultas Hukum USU, diajaklah di kantor pengacara waktu itu. Kantor pengacara Bang Sahruzal Yusuf. Tomat abang ikut di situ. Iya. Atau kojo bang? Kojo sambil jadi dosen. Jadi itu sebetulnya cita-cita itu sederhana aja dulu itu. Ya, jadi dosen, kemudian sambil jadi pengacara gitu kan. Jadi sampailah jadi asisten dosen waktu itu di USU. Itu berkat apa juga lah Bang Oka Saidin. Beliau Pembina Eka Baraya. Profesor Dr. Eka Oka Saidin. Beliau termasuk senior sih bang. Senior. Beliau mengarahkan, Jun, kau ikut asistennya Pak Mansurdin saja gitu. Arahan beliau lah bang ya. Arahan beliau lah. Abang gitu dulu noloh buka buku sama beliau gitu. Beliau. Kebetulan Bang Saidin itu kan dari Sipang Dolo ya kan. Jadi kedekatan tuh emosional lah kan gitu kan. Jadi banyak acara-acara di HMI itu pun tahu dia satu daerah, dia pun agak punya atensi cukup inilah gitu ya. Cuman adik-adik bisa dibina. Alhamdulillah. Dapatlah penghasilan situ. Waktu itu masih asisten dosen itu 34.000 waktu itu. Sebulan. Ingat dulu. Sebulan ya kan? 34.000. Jadi pengacara berapa? Kemudian bergabung dengan
kantor pengacara. Pengacara itu kan kita bisa loh jadi kantor pengacara ini mengapai hidup. Ternyata bisa juga. Bisa. Waktu itu kan ada keraguan kan? Iya. Ada keraguan. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 94 itu. Itu belum nikah bang kan? Belum nikah. Oh, belum, masih. Belum nikah. Jadi Bang habis itu kan udah jadi asisten dosen, udah jadi pengacara go kan. Nah, dia udah pengajar sendiri. Ya. Apa itu langsung S2 Bang atau gimana waktu itu? Nah, waktu itu kebetulan ada di tempat kantor itu 4 tahun setelah itulah. Lama juga tuh. Lama. Apa di situ yang masuk melamar ke satu perbankan. Satu bank. Nah, jadi ada yang bilang, "Jon, kau nggak ikut melamar?" Oh, ikut. Ayo, coba ikut. Abang coba ikut. Awak yang masuk, dia masuk. Yang mengajak. Begitu pula kan. Joki abang itulah lah. joki lah itu kan. Kalau boleh sebut Bang apa tuh Bang? Bang BTN. Bang BTN. Bang BTN. Bank Tabungan Negara. Tahun berapa tuh bang? Abang masuk? Tahun 98. 98 abang udah masuk situ. Waktu krisis moneter itu. Itu abang masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu. Sebagai apa bang? MT? Atau apa? Waktu itu kalau istilah di perbankan itu ada ODV ya. Officer oke. Development Program. Jadi memang Macam MT lah bang. Iya MT di tempat-tempat lain ya. Manajemen train, oke. Yang memang penempatannya itu di seluruh Indonesia harus betul-betul siap. Bang, waktu lulus, macam mana perasaan abang tuh? Ini kan, itu kan udah Kojo itu kan tempat yang bergengsi sebagai Iya. ODP ya. Ini Iya. bukan cuman jabatan biasa, itu kan ODP itu biasa calon-calon leader Iya. di ke Nah, depan. waktu masuk itu uang tua itu pun tak percaya dia bisa belum masuk, kan? Karena tahu dia masuk ke bank, ya kan? Jadi bang. Masuk bank, mana bisa mulus-mulus itu aja, kan? Harus ada apa sedikit, gitu ya. Ternyata memang syukurnya, memang waktu itu selalu juga memang menulis di analisa waspada tentang hukum agraria. Abang? Ya, dari hukum zaman agraria. waktu pengacara itu. Oh, abang udah suka menulis? Menulis waktu itu. Memang hobi menulis. Oke. Jadi memang kita itu melamar itu agak beda dengan mungkin orang lain. Tulisan-tulisan seabrek-abrek fotokopi lampir ke situ. Lampir kan? Lampir ke situ kan. Nah, jadi tengoknya mungkin ternyata ini ada kebutuhan barangkali dia pas lah ini. Itu mungkin ya. Jadi udah punya ada basic tertentu yang dibutuhkan mungkin kali bang. Tapi ya? memang bukan doa orang tua juga lah. Dia lah. Tak percaya orang tua. Tak percaya orang tua itu bisa masuk bank gitu kan. Kawan-kawan terkejut gak lah? Ya kawan-kawan tuh kejut karena begini, mulu-mulu kawan udah masuk jaksa. Udah masuk di Pelindo gitu kan. Udah masuk Departemen Keuangan. Pilu pula. Pilu pula. Tapi waktu itu udah berpikir udahlah masuk di apa aja. Di kantor pengacara dosen kan sesuatu yang memang masih bisa juga. Cuma hobi memang abang juga hobi juga. Istri mendorong, calon istri waktu itu. Calon istri. Supaya dia kayaknya belum menganggap yang namanya Kojo lepas begitu betul-betulnya harus PNS. Harus PNS. Kan? Masih ini. Ajab awak bang. Tapi insya Allah masuk gitu ya. Disitulah mulai meninggalkan kampung agak apalah. Kemana tuh bang? Udah bang. Sorry bang, waktu abang lulus ODP itu abang langsung untuk ditempatkan di Medan atau udah langsung disebar di seluruh? 10 orang kami itu naik ALS lah itu. ALS di apa itu? Di dekat Merindal ya. Merindal itu berangkat lah karena kemana bang? Ke Jakarta. Jakarta. Ikut pendidikan. Pendidikan. Ikut pendidikan. Pendidikan di Jakarta ini ditempa lagi mental itu di pendidikan waktu itu kami di kepolisian baris apa kan latihan bela diri luar biasa gitu kan. Kalau jadi bang supaya mungkin disiplin lah. Harus disiplin. Jadi waktu itu awal masuk Jakarta. Awal masuk Jakarta. Lebih kurang tahun-tahun 98 itu kan. 97 98. Sampai selesai abang pendidikan ODP itu bang, kan biasa 2 tahun atau apa itu. Kemana lagi abang di Lautan? On the job trainingnya di kantor cabang Tangerang. Oh masih Tangerang, Jabodetabek. Setelah itu pertama sekali ke Ambon. Habis itu? Ambon. Ya. Abang lagi ke Ambon? Ambon. Jauh aja. Pada saat itulah baru tahu bahwa naik pesawat itu cuman. Sebelum belum tahu. Dan tidak. Naik ALS kan? ALS. Baru tahu. Karena waktu itu kan naik pesawat itu mahal. Mahal waktu itu kan. Mahal lah mungkin. Kalau Cito dulu bang, pesawat itu setengah dia uji gitu. Setengah dia uji, iya. Nah, jadi gitulah Citonya. Ke Ambon tuh. Ke Ambon. Tobang lah, kalau naik kapal Tobang. Naik kapal Tobang lah bang ke Ambon. Waktu tempat ke Ambon itu ya harus apa lah. Mungkin uang tua itu juga
harus bersemangat. Bersemangat. Ah, jangan apa, harus semangat. Potong sedikit bang, waktu ke Ambon udah menikah. Belum. Belum. Oh, masih lajang. Masih lajang. Masih gua pasti. Masih 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 Bayu lajang. kan? Yang tinggal di Medan Bayu. Akak Ambon kan? Akak pasti gak ada video. Iya iya Ini iya. udah jadi nih. Orang jauh-jauh. Iya 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 iya. Cinta udah terikat. Kamu di Ambon bang. Tugas. Lebih kurang 1 tahun setengah. Pindah lagi. Pindah kemudian ke Denpasar. Oh, Bali. Abang Bali. berapa lama di Bali? Waktu itu kan krisis moneter. Kalau ada namanya novel Sengsara Membawa Nikmat, Samul itu. Kan? Ambon tuh rusuh. Oh, yang kita tuh mengungsi apa semua kan. Akhirnya kita ditempatkan karena rusuh di downgrade kantor cabang itu ke Bali. Abang ke Bali? Ke Bali. Karena rusuh. Berapa lama di Bali itu bang? Itu lebih kurang 1 tahun setengah juga. Berarti abang udah nengok macam mana Bali tuh ya? Bali ya kan. Lama awalnya ke Bali. Iya, udah Bali Habis kan. ke Bali? Habis ke Bali, Tempat? tempat kan ke apa? Ke Medan. Oh, Bali. Balik Balik kampung. ke Medan, balik kampung. Medan di mana bang? Medan di kantor cabang BTN Medan. Sebagai apa waktu itu? Sebagai analis kredit lah. Wah. Lanjut. Analis Dah kan kredit. makak balik. Waktu itu kan lah. Tapi waktu di Ambon begitu sudah lepas ikatan dinas, udah apalah kami menikah. Menikah. Oh, sebelum menikah. ke Bali. Jadi waktu ke Medan tuh udah punya akal lah. Oh ya, udah. Dan itu- waktu di Denpasar lah dapat anak satu Jaki. Oh, Jaki lahir di Jaki di Denpasar. Jadi waktu abang di Medan itu udah jadi uang. Kalau bang kapok kan kata udah jadi uang bang. Udah, memang udah jadi uang. Udah jadi uang berarti nolong balik kampung ini uang tuh cuman bang tanggapan waktu nengok anak aneh udah. Iyalah waktu di Ambon usuh-usuh itu pun dia khawatir. Nak berkomunikasi apapun payah. Payah. Bertelepon tak ada yang kita pakai telepon ya kan. kampung Terpaksa lah awak menitip-nitip kabar sama apa? Sama ada kawan SMP waktu itu untuk kawan sehat-sehat. Sehat-sehat. Walaupun awak di sana udah terkurung dalam satu rumah karena kerusun-kerusun itu ya kan. Awak pahitnya biar awak aja yang mengasuhkan. Jangan untuk ya kan. Begitu lah itu. Semua orang tua tu gaduh. Gaduh hatinya kan. Supaya Sama. Supaya Iya. anak tu semangat. Itu semangat awak. Tapi mental tadi lah, Mental. mental bang itu baru. Itulah memang. Sampai ke Medan, berapa lama bang abang di Medan waktu itu? Di Medan itu dari tahun 2002 sampai dengan 2010 lah. Oh, lama di Medan. ya? Lama di sana. Tapi dengan begitu bisa juga lah kalau awak meninjau-ninjau ke tempat apa, mampir ke tempat orang tua. Iya dokat ya bang. Dapat orang tua. Itu juga lah bersyukurnya. Lumayan Kan? lama ya. Coba main lama tuh, main lama. Setelah dari situ langsung ditempatkanlah ke apa? Ke Batam. Batam. Itu Batam. udah naik posisi. Ada naik posisi lah. Ke Batam itu abang udah sebagai apa tuh? Sebagai kepala seksi di bagian kredit. Kredit. Waktu itu yang abang kan dong S2 kan? S2. S2 di mana waktu itu bang? S2 itu sempat waktu di Medan itu di USU, di Majelis Hukum USU. Cuma waktu itu tak bisa selesai, lantas pindah-pindah itu. Karena pindah-pindah bang ya? Pindah-pindah. Oke. Akhirnya. Selesai di mana tuh bang? Selesai di Trisakti. Trisakti. Tapi ekonomi justru. Ekonomi. Magister ekonomi. Oh jadi Iya, S2 iya. sekarang Ekonomi. Ekonomi. Cuman yang tak selesai tadi S2 juga ya bang, tapi udah double lah ilmu ya bang. Begitulah. Apa aja gitu kan. Nah, habis di Batam. Habis di Batam ke Bandung. Oh, tok bang ke Jawa. Berapa lama di Bandung? Bandung lebih kurang 2 tahun lah. 2 Habis tahun. itu pindah lagi. Barulah pindah ke Jakarta 2013. 2013 abang ke Jakarta. 2013. Kemudian 2013 sampailah waktu pandemi Covid sempat juga pindah 1 tahun di Medan. Tapi megang Sempat. regional. Regional megang CBC Risk Head lah namanya. Bagian risiko. Risiko. Setelah itu bagian Tapi bukan megang kawas Medan kan? bukan. Tapi Pulau Jawa, Pulau Iya, Sumatera. Pulau Sumatera. Baru Setahun. Setahun. Baru tahi di sini. Baru tadi ke bagian legal sekarang. Terkodang hati bang. Kalau aku nengok di Facebook abang, media sosial abang, abang tuh kan lo macam mengojo-ngojo budak-budak yang ODP itu. Iya. Itu kan salah satu kalau bagi aku ya, itu akan dikonang oleh mereka. Itu apa yang abang ojo? Karena memang kita itu legal ya, background kita itu hukum ya. Sehingga yang kita ajarkan bagaimana aspek legal lah dalam perbankan itu, operasional perbankan itu. Agar uang itu dalam bekojo juga tidak ada terdampak risiko hukum. Oke. Dan juga korporasi, bank ya. Karena memang banyak sekali Ada risiko bang, ya? Banyak ada risiko, Oke. ada risiko. Oh jadi itu di-aware-kan di awal. Bang, ya? Awareness lah terhadap kesadaran sama uang-uang itu supaya hati-hati begini. Karena Apalagi potensi bank, besar. bukan hanya bank swasta tapi bank BUMN. Ya. Risikonya pasti lebih Risiko tinggi. lebih besar. Oh jadi proteksi itu udah
lebih dini sebetulnya mereka dapatkan, lebih Bang. dini lah, itulah yang memang kita sengaja apalah gitu ya. Nah, sekarang Bang, maaf, sekarang posisi di Jakarta bagian apa? Di kantor pusat atau di mana? Kantor pusat sebagai pusat. kepada Departemen Legal Litigasi. Legal. Jadi abang memang bagian legal ya. Iya, jadi Ahlinya memang di legal. menanganin permasalahan-permasalahan litigasi di perbankan lah ya. Perbankan. Perbankan. Se-Indonesia kan? Indonesia. Sekarang Iya. Berarti ya kita doa lah, Bo. Jadi BOD. Wah. kita doakan Iya. semoga menanjak ke depan. Iya, Tapi semoga begini aja pun udah bang. gitu. Udah luar biasa. Udah luar biasa. Bekojo kepada sesuatu yang memang kita Hobi apa? hobi. Abang kan istilah udah senior lah di perbankan di Bank BTN nih. Itu bang kalau seandainya budak-budak atau gini lah, untuk menjadi karyawan di Bank BTN itu, uang mulai tamat kuliah atau apapun itu, apa biasa jenjang-jenjang bang? Mungkin bisa di-sharing sedikit bang? Oh iya, sebetulnya kan banyak uang-uang yang ingin punya profesi ya, Iya. untuk sebagai masa depan dia. Yang paling pertama itu doa orang tua lah, Ya. ya kan? Kalau udah uang tua berdoa, itu buka aja tuh jalannya. Itu pertama. Yang kedua, memang kita itu di awal-awal sudah memang mengkonkretkan tujuan. Jangan bercabang-cabang pikirin itu, ya kan? Kalau memang udah di itu tujuan kita, diobin betul, kata uang. Diobin betul. Kata uang kampung. Artinya punya persiapan lah ke situ. Persiapannya kalau di perbankan itu, ya kalau memang ingin menjadi berkarir di perbankan dengan karir yang cemerlang di MT di tempat lain atau UDP di bank. Tentu saja di S1 lah, sarjana lah ya. Lulusan apa aja tuh? Sarjana ya. Biasanya tuh. Lulusan itu kalau kecenderungan sekarang ini sudah mengarah kepada hal-hal yang bersifat digital, itu banyak dibutuhkan. IT gitu ya. Manajemen juga oke gitu ya. Kemudian hukum, dulu hukum itu agak-agak dipandang sebelah mata. Kalau sekarang ini agak-agak naik daun dia. Naik daun dia. Karena semuanya harus tidak jelas. ada persoalan yang tidak diatur oleh hukum, ya kan? Semua diatur oleh hukum. Teknik juga gitu ya. Teknik. Jadi prinsipnya kalau memang di perbankan itu yang betul-betul umum sebenarnya. Masih umum, nanti ya? akan dibentuk. Digodok di digodok. bang, ya? Digodok. Jadi memang ada nanti profesi-profesi yang memang membutuhkan, kalau memang di legal gitu ya, di bagian-bagian legal itu memang harus sarjana hukum lah. Sarjana hukum. Tapi bukan berarti orang sarjana hukum itu tidak bisa di tempat dia analis kredit, di bagian kredit, di bagian risiko, semua bisa juga. Bisa. Cuman memang spesialisnya lebih kuat spesialis. di situ lah. Kalau akuntansi itu divisi akunting gitu-gitu ya. Karena background dia. Background dia gitu ya. Oke, bang. Secara struktur ya, itu apa aja level-level nanti habis ODP mungkin dia akan jadi apa? Atau itu apa bang? Begitu jadi ODP tentu saja dia menjadi staff ya. Staff. Habis staff dia akan menjadi asisten manajer. Oh, langsung asisten manajer ya. Asisten manajer. Kemudian setelah asisten manajer dia menjadi manajer gitu kan. Kemudian setelah menjadi manajer menjadi senior manajer, tahapan-tahapannya. Kemudian asisten vice president, begitulah selanjutnya gitu ya. Kalau kepala cabang itu bang, selevel apa dia? Senior manager atau? Senior manager, rata-rata senior manager. Atau macam GM lah ya? Iya, senior manager selevel sama GM. Iya. Oke bang, itu tahapan-tahapan itu banyak abang nanti. Iya. Itu ada mesti dia sekian tahun mesti baru naik, atau ada kriteria yang membuat berapa bisa tahun cepat naik? Itu sangat tergantung kepada prestasi. Kalau memang dia menjadi talent, artinya dianggap diidentifikasi oleh perusahaan itu, ini betul-betul talent yang punya ini, dia akselerasinya cepat. 2 tahun dapat. 2 tahun pertama itu. Jadi ada juga bang ya istilahnya talent rahasia yang talent yang memang kelihatannya unggul. Cukup komplit gitu ya dibanding yang lain gitu ya, sehingga diberi ruang dia untuk mengakselerasi kesempatan dia. Bisa lebih cepat ya? Bisa lebih cepat. Hampir sama bang, di swasta juga banyak yang model swasta begitu. Iya kan? Jadi memang secara karir ya, jenjang semua itu memang sudah diperhitungkan semua dengan matang bang. Kalau kita talentnya bagus, akan lebih dipertimbangkan. Artinya talent itu kan tidak hanya dia
punya kesiapan terhadap hard kompetensinya, Iya. artinya keterampilan dan kemampuan pengetahuan saja, tapi soft kompetensi. Oke. Soft kompetensi ini kan sesuatu yang berkaitan kalau di bank itu integritas. Apalagi Integritas Bang itu Cio? sesuatu yang tidak bisa dapat inisiatif, kerjasama, Tim- gitu ya, teamwork, ya. teamwork, ya, gitu-gitu menjadi penting. The need for achievement-nya, hasrat berprestasinya seperti apa? Oh, itu harus ada Bang ya. Harus ada. Sampai segitu penilaiannya. Sampai segitu. Dan itu memang di assessment terus. Jadi di bank itu memang harus ada di upgrade terus pengetahuan itu. Kita jangan sampai dalam zona nyaman gitu ya. Jadi tetap juga ada tantangan di situ, Bang. Ada tantangan. Jadi tidak bisa juga yang udahlah aku Tidak udah bisa. udah karyawan tetap, udah Nyaman, sodok, ya kan? Tak bisa. maka akan tertinggal lah gitu. Tertinggal kalau kita tidak betul-betul karena memang biasanya bank juga memberi kesempatan untuk pendidikan gitu kan. Tapi sebenarnya pendidikan itu sejatinya dari diri sendiri juga. Untuk meningkatkan pengetahuan. Agar kita kan ingin juga bersaing dengan Betul. dengan teman-teman yang lain. Tanpa kita sadari sebenarnya dengan rekan-rekan kerja kan terjadi kompetisi juga. Kompetisi ya. Yang tanpa kita sadari. Iya. Dan ukuran daripada kita dipakai atau tidak sampai sejauh mana kontribusi yang kita beri pada korporasi. Kemudian Bang, macam talent tadi itu kan biasa memang rahasia kan. Orang tuh yang sebagai talent tadi biasa dia tidak akan mengetahui bahwa dia itu adalah talent yang udah dipersiapkan perusahaan. Kan biasa begitu kan Bang. Iya. Sehingga ya jadi jual macam-macam yang bersinar ya. Iya, Bukan diberi istilah kesempatan. memang dia anak omas tapi anak omas dari perusahaan. Iya. Si pelaku tidak akan mengetahui bahwa dia anak omas. Iya. Nah, jadi memang itu dengan arti betul-betul penilaian yang jujur murni. Iya, murni. Orang tak bisa Anda berbuat-buat. Iya. Oke, berarti Teruji dengan interaksi atas pekerjaan itu. teruji. Habit orang gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan dilakukan terus berulang-ulang itu akan menjadi habit. Nah, ya kan? Misalnya masuk pagi, pulangnya agak apa, kontribusinya cukup besar, banyak produk-produk yang dihasilkan, gitu kan? Nah, Dan itu Bang semata tak bisa dibuat kan. tapi bisa buat. Itu hanya udah jadi Iya. kebiasaan saya. Karena dalam assessment itu pun dinilai apa yang pernah kau kerjakan, misalnya yang membahagiakan kamu, yang menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan. Kalau tak ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang kita banggakan, tak ada kan? Itu Golok. jadi tak bisa mengayak. Kalau ketua Karena kampung. di situ di Palu kan mengayak sambil menunjukkan bukti, Pak. Bukti. Ini apa bukti? Ini mengayai bukti ada. Bukti apa ya kalau kita mengayak ulo itu tak bisa itu loh. Tak bisa itu. Harus betul-betul ada bukti. Apa kontribusi? Berapa tahun Bang dari Bang nih? Lebih kurang jalan 26 lah ini. 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun Bang berkarir di bank nih. Udah level abang udah sampai habis atau masih ada jenjang yang mau abang? Masih kasih? ada. Kalau ibarat tingkat abang Ya. tingkat berapa nih? Had tingkat 10. Ya misalnya. kalau sekarang ini kan sebagai kepala departemen ya. Ah. Kepala departemen. Ya, Levelnya kepala divisi gitu-gitu ya. Habis itu Masih baru ada, masih ada. Masih ada. direktur gitu, Bang. Iya, jabatan secara profesional itu sebenarnya di kepala divisi lah. Kalau Abang direktur secara ada profesional. ini Bang ya. Kalau direktur itu udah jabatan politis lah ya. Politisi. Jabatan Itu politis. terakhir tuh divisi itu Bang. Ah. Berarti satu tingkat lagi lah Bang saya. Dari awal sampai pun sekarang pun Abang hidup dalam kompetisi terus Iya. secara internal, Bang ya. Secara internal. Dan itu kita harus terus mengupgrade, Bang ya. Jadi Harus tak ada upgrade. istilah leha-leha ya, Bang. Tak Tak ada bisa leha-leha. ya. Itulah yang mungkin yang perlu kita tengok. Ingat tentang leleha bro. Abang ini kan sibuk betul kan. Tapi ngapa bisa menikmat kopi juga? Iya. Lihat siap posting lagi bicara ada kopi ya. Ada kopi. Ya kan? iya, Kopi itu iya. ada robusta, ada apa lagi? Banyak. Banyak waktu kopi. Pokok asal kopi di daerah lain, Ada di daerah ini kombo kopi ini, Gimana kopi itu ini. Bang? Iya. Sambil apa? Abang kebiasaan mengapa? atau Mengapa suka sama kopi? Jadi gini, kita itu harus mencari hal-hal yang bisa men-trigger diri kita agar bersemangat. Wah, Woi, itu penyemangat berarti. Harus semangat. Kopi. Kopi itu menjadi kita bersemangat. hanya gara-gara kopi, Bang. Konsentrasi gitu kan. Membuat happy ya. Ya muncul inspirasi itu. Kalau apalagi nak mau nulis artikel gitu ya. Begitu udah ada kopi itu masuk, lain udah lagi. mulai itu main di apa tuh kan? Di HP itu kan, tap muncul itu kan. Nah, Beda. Jadi begitulah. ada yang trigger tuh. Harus trigger. Kopi lah ya, Bang. Berarti udah lama ya. Bang. Hah? Cinta kopi ini. Udah lama. Kalau itu udah lama. Udah lama. Berarti banyak tentang kopi ini banyak paham sedikit Bang. Gaso-gaso begitulah. lah. Bisa bedakan. Oh, ini kopi A, kopi B, dari tahu lah ya, Bang sedikit ya. Iya. Memang harus bervariasi juga minum kopi itu ya kan. Nah, kadang-kadang kopi. robusta, kadang-kadang arabica gitu kan. Kalau aku bang satu kopi ya,
Abang udah sampai begitu. Supaya ada variasi, ya kan? Ini ada variasi. Ada talent juga untuk Kopi karya Abang. Ini golas saja ya, kawan-kawan. Coba kita tengok. Golas saja beda. Ini tobal beda, agak beda. Jadi Ini karena memang waktu bertugas di Batam, setiap ngopi biasa ditampilkan golas begini. Unik. Unik. Jadi memang agak-agak apa dia? Kemasan apa nih minum kopi pagi ini agak sur dia. Sur banget. Memang indah bang. Indah dia. Lain. Jadi Oh, jadi itu Bang penyemangat ya. Penyemangat. Untuk berkarya. Berkarya. bangkir penggemar kopi. Jadi kita tak siap apa juga kita menengok orang malas-malasan, menguap, mengantuk gitu. Aduh, itu yang apa itu kan? Kalau tidur betul gitu kan. Betul, Bang. Nah, kalau kojo Oh, coba betul. Gak soda awak kasih kopi bang. Kalau bisa bang. Itulah dia. Itulah dia kan. Ya, jadi selain itu ada juga apanya? Aslinya tuh penikmat kopi itu. Ini karena kalau aku tengok di medsos beliau nih Jul, selain dulu di awal-awal itu adalah membahas, menganalisa tentang yaitu macam hukum-hukum agraria dan pertanahan. Itu artikelnya kadang saya kalau baca itu luar biasa. Yang kedua, sekarang ini udah mulai menanjak ya. Kopi pula Jul. Kopi. Duduk di kopi. Jadi kopi kita minum nih, di sini kalang. Sini kalah. Padahal di Jakarta ini banyak Oh, kopi. banyak ya. Itulah memang. Tapi kalau menulis itu memang katanya kan ada begini. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ikatlah ilmu dengan nulis karya. Menuliskannya. Oh, menulis. Nah, jadi supaya dia betul-betul ingat dia, sadar apa gitu terhadap apa yang kita tulis. Tulis hilang tuh. Hilang dia. Ide-ide dan gagasan dicatat dan dirangkai kalau bisa bermanfaat bagi orang lain. Ditulis. Jadi luar biasa nih kawan-kawan. Itu salah satu motivasi nih. Ya apa? Ikatlah ilmu Dengan menuliskannya. menulis. Itu penting. Nah, itu pendapat mungkin siapa itu ya? Ada tokoh terkenal Islam juga itu. Karena awak nih Bang, banyak ilmu bercakap, kita orang tulis. Tulis. Akhirnya lewat. Lewat, iya. Tuh bang. Ini Orang-orang yang dicatat dalam sejarah itu orang yang menuliskan apanya kan? Oke. Atau dituliskan orang lain atas perjuangan. pemikirannya bang. Pemikirannya, gagasannya. Abang menulis, aku tengok kan masuk artikel-artikel ternama, ya. Aku tengok. Berarti sampai sekarang juga yang abang tulis itu kadang ke artikel-artikel. Iya, iya. Dan berarti abang dapat fee juga dong. Dari ada yang memang secara voluntary karena memang kita Oke. menukarkan gagasan, ada juga yang mendapatkan honor dari situ gitu ya. Ada nokang lagi. Tapi ada satu hal yang memang begitu kita tulisan dimuat di dalam surat kabar media, puas gitu. Puas bang ya. Puas. Dan itu katanya kalau kebahagiaan itu kan hormon endorfin, hormon yang bisa membuat kita menjadi sehat, Sehat, Bang, ya, awet menghilangkan muda semua. gitu kan, hilang stres gitu kan. Luar Jadi kalau biasa. melakukan sesuatu yang kita bergelora melakukannya, Maka awet muda lah gitu. bisa awet muda. Bisa lah kita betul-betul kesehatan kita terjaga. Walaupun gitu. tak dibayar. Walaupun tak dibayar. Karena sur kita ngojok kan. Sur aja dia. Untuk ngojok. Hobin tuh saya. Itu penting, itu penting. Iya. Nah, jadi kita ini sementara kalau ada hobi atau apa, di tokun buat tuh kan gitu. Iya, jangan tanggung. Uang banyak kadang-kadang melakukan sesuatu itu setengah-setengah. Setengah-setengah. Harus ada, kalau istilah ini istilah boleh ya. Mohon maaf lah ini, tapi memang diferensiasi katanya. Diferensiasi itu keunikan. Harus ada sesuatu yang beda. Bedo gitu itu dengan orang lain, tapi bukan bedo yang tak baik, bedo yang baik, positif. keunggulannya. Sehingga Oh. oke. Dan itu dia. tak banyak bang. Tak uang macam banyak, itu. tak banyak begitu-gitu. Jadi jangan tanggung. Jangan uang ngabur dan langsung menyerah. Udah banyak uang begini. Nggak bisa. Harus betul. Dimulai dari uang kampung, ya. Sama lah gitu. Jual es dulu. Jual es dari uang kampung-kampung yang kita yang minim fasilitas. Kemudian seiring waktu perjuangan abang ya berkarir dan abang sampai bagi saya ini udah salah satu puncak di karir abang. Ya di salah satu bank ternama BUMN. Kemudian istilahnya di bagian divisinya dan itu adalah untuk se-Indonesia ya. Itu kan tidak mudah. Nah, itu apa prinsip yang ada sampai sekarang di abang ini sehingga abang bisa terus menjaga gairah-gairah untuk berhasil tadi. Mungkin bisa di-sharing ke kita bang. Sebetulnya waktu kocik dulu. Di tempat tidur itu ditempelkanlah, dicari apa yang membuat orang itu sukses. Diidentifikasi lah itu. Dulu ditempel. Pertama katanya beriman dan berpengetahuan. Oke, satu. Mujadalah 11. Ya kan? Iya. Kalau kita tetap menjaga agama kita, kemudian pengetahuan kita, Akan diangkat itu derajat. akan diangkat derajat. Itu satu. Yang kedua, doa orang tua. Itu penting, Bang. Doa semua orang tua itu, mungkin jangan sakiti hati orang tua.
Jangan sampai awak pula tak dapat doa dari orang tua. Ya Allah. Nah, itu kan. Nah, itu memang harus supaya mudah aja jalan hidup. Lompang. Lompang aja. Kemudian yang ketiga itu merantau. Oh. Merantau itu membuat kita tidak berada dalam zona nyaman, gitu ya. Kita akan struggle di tempat uang. Kita bisa mengakui adanya keberagaman, gitu ya. Tidak kita sama kita aja, tapi keberagaman itu justru menjadi kekuatan. Dan ada kompetisi. Ada kompetisi di situ. Hijrah lah ya bahasa Hijrah. Hijrah. Harus hijrah. Jadi selain daripada yang keempat tadi, sukses dengan tak ada sukses tanpa bantuan orang lain, ada yang kelima. Cepat menentukan tujuan. Kemana kita profesinya akan kita Harus cepat. harus cepat dulu. Aktif-aktif di organisasi-organisasi, udah langsung pikir jadi politisi atau jadi menekuni profesi. Akhirnya langsung sudah diproklamirkan menentukan tujuan, menekuni profesi. Akhirnya menjadilah profesional. Nah, jadi yang kelima itulah yang memang harus digasukkan dalam dalam mencapai apa yang dicapai. Ada bang sedikit menarik. Karena ada 5 orang tadi. Yang keempat itu tadi sukses. Apa? Sukses, tak ada sukses tanpa peran dan bantuan orang lain. Ini apa maksud bang? Kalau orang banyak udah hebat maksud dia sendiri gitu hebat. Nah, itu apa tuh bang? Tak bisa. Gimana? Bisa. Karena kesempatan itu karena memang ada orang lain memberi ruang itu. Kalau kita tak diberi panggung, sama seperti penyanyi. Kalau penyanyi itu tak ada dia diberikan mic dan panggung, tak jadi apa-apa. Itu orang lain nggak sih? Orang lain ada orang lain nggak sih? Oke. Berarti apapun coach peran orang tuh bang harus kita hargai. Harus hargai. Harus. Itu salah satu kunci sukses. Itu saya kunci. Apalah pesan-pesan abang bagi budak-budak atau yang anak sekolah atau anak kojobang atau anak mengantuk dan sebagainya, apa pesan yang Iya. perlu dipersiapkan untuk ini benar? Karena ke depan pasti boleh buat bang daripada abang dulu. Oh iya. Nah, coba. Kalau generasi sekarang ini memang tantangannya luar biasa. Banyak tantangan-tantangan yang bukan hanya lingkungan masyarakat, tapi lingkungan di dunia maya juga. Itu kan luar biasa juga tantangannya. Yang kita bisa disorientasi tujuan kita. Jadi karena itu juga pastikan tujuan dan jangan kita itu berada dalam zona nyaman. Ya. Jangan harus dekat orang tua gitu ya. Kadang-kadang justru kenyamanan itu yang membuat kita tak menjadi apa-apa nanti ke depan. Karena cepat atau lambat kita harus mandiri. Karena ketika uang tua tak ada, siapa lagi mau diapain? Kitalah yang harus membimbing mungkin anak-anak kita dan yang lain. Nah, kalau kita tidak berhasil kan menjadi sesuatu yang apa ya? Yang tidak bisa bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Oke. Dan harapannya adalah kita sama masyarakat Batu Bawah ini saling memperkuat, saling memberi kesempatan, ya kan? Saling memperkuat, saling memberi kesempatan. Tapi tingkatkanlah memang pendidikan dan pengetahuan untuk kemajuan kita. Apapun sebenarnya profesi yang ditekuni, asal jangan nanggung, itu akan menjadi sesuatu. Nah, karena pada prinsipnya kita ini semua cerdas. Cuma cerdas kita itu masing-masing ada bidang-bidangnya. Jadi jadikanlah sesuatu yang kita miliki itu betul-betul punya kontribusi, punya manfaat. Yakinlah masa depan kita akan menjadi gemilang. Baik bang, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Jos. Diskusi kita hari ini sungguh banyak isi bang. Banyak sekali. Insyaallah. Kami doakan abang sehat selalu, tetap berkarya dan sukses dalam kerja abang sekarang. Dan abang ini merupakan salah satu kebanggaan buat kita semua, buat Batu Bawah. Mudah-mudahan lain waktu kita jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Terima Jos kasih, datang Bang. ya Bang Remon udah Siap. datang. Sama-sama Bang. Bung Mah.